Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah tempat kaforit. Di sini jelas bahwa kimia berbahaya dalam kurung kaforit atau kalsium hipoklorit. Kaforit adalah oksidizer yang kuat. Jadi ini berbahaya sebenarnya kaforit ini. Kita buang aja tempatnya ke sana. Nanti ada ini. Oke. Di sini kami akan membahas tentang bahaya kaforit yang ada di dalam air. Tapi sebelumnya kita melihat dulu bagaimana kehidupan sehari-hari ini yang penuh dengan masalah-masalah. Banyak yang salah di dalam kehidupan ini sehingga menimbulkan berbagai penyakit, baik itu penyakit yang berbasis lingkungan maupun penyakit-penyakit lainnya. Ada yang salah itu mungkin salah satunya adalah yang salah tentang penggunaan kaforit di dalam air bersih dan air minum. Karena setahu saya penggunaan kaforit itu khusus kalau dalam air adalah di air limbah. Itu diwajibkan, tapi kalau di air minum atau air bersih sepertinya harus ditinjau ulang lagi. Karena riset-riset yang saya lakukan ini selama 5 tahun bagi masyarakat yang menggunakan air kaforit itu, ternyata di dalamnya berbagai masalah yang ditimbulkan. Seperti masalah yang ditimbulkan itu adanya penyakit-penyakit yang timbul di tengah-tengah kehidupan kita ini. Penyakit yang timbul itu seperti asam urat, asam lambung, bahkan dia penyakit lainnya seperti sinus, bahkan rambut rontok atau dengan apa istilahnya itu yang selain rambut rontok itu juga mempercepat adanya rambut keputihan pada rambut dan hal-hal lain yang dari penggunaan kaforit ini. Jadi menarik untuk ini karena riset ini yang saya lakukan antara masyarakat yang menggunakan kaforit di dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat yang tidak menggunakan kaforit di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat pulau jarang yang menggunakan kaforit di dalam air minumnya. Dia menggunakan mata air atau air hujan. Sementara masyarakat yang kami riset itu di kota, dia menggunakan kaforit di dalam airnya karena terpaksa, karena air dari perpipaan. Sehingga penyakit masyarakat di perkotaan ini banyakkan asam lambung, asam urat, atau cepat ubanan. Fisiknya juga menurun. Artinya daya tahan tubuhnya menurun. Sementara orang-orang yang kami riset di kepulauan, pulau-pulau kecil yang menggunakan air hujan juga atau menggunakan mata air, ternyata dia fisiknya lebih kuat, lebih tahan, dan penyakitnya boleh dikata asam urat, asam lambung, sinus atau ubanan itu bahkan tidak ada. Nah, disinilah istilahnya itu harus kita meninjau ulang tentang peraturan di dalam pemerintah yang mewajibkan adanya pencampuran kaforit di dalam air bersih atau air minum. Jadi untuk menghindari hal ini, menuju Indonesia sehat seutuhnya, artinya tidak ada penyakit, artinya kurang penyakit, karena sekarang banyak ahli di lapangan, ahli kesehatan lingkungan, ahli penyakit, ahli ini, tapi kenapa tidak ada yang berpikir positif, berpikir membuka pikirannya? Kok semakin banyak ahli tapi penyakit semakin meningkat? Contohnya asam urat, asam lambung, jantung, sinus atau ispa. Kok tak ada yang berpikir ke situ? Semua ahli hanya mengejar penyakitnya. Harus kita kembali ke alam. Ada yang salah di dalam ini. Yang salah inilah kaforit. Sehingga untuk mengantisipasi atau mengurangi biar misalnya sehat itu tetap kita ada di masyarakat, hentikan penggunaan kaforit di dalam air bersih dan air minum. Tapi kalau di dalam air limbah diwajibkan. Sehingga untuk alternatifnya ada beberapa. Misalnya kan hanya penggunaan ini hanya untuk menghilangkan mikroorganisme yang patogen seperti bakteri E. coli, sementara menimbulkan berbagai penyakit.
yang tidak bisa kita kendalikan hari ini. Ibarat misalnya kata itu bencana kimia massal secara masif yang terus artinya itu tidak disadari tapi akan berisiko besar. Itu contohnya banyak ibu-ibu rumah tangga yang kanker payudara, sudah itu banyak yang ada lendir di paru-parunya atau cairan di paru-parunya. Dari mana? Dari situ semua. Karena kalau pagi, bangun pagi misalnya, mereka menggunakan air, bau kaporitnya tercium. Akhirnya kan sementara di dalam kaporit itu tidak boleh tercium, belum anak-anak. Sudah itu akhirnya begitu tercium bisa menyebabkan iritasi pernapasan, sudah itu gangguan pencernaan. Begitu juga kalau kumur-kumur pagi-pagi, otomatis air kaporitnya itu sisanya masuk ke dalam tubuh, ke dalam perut, akhirnya mengganggu perut apa semua. Misalnya disitulah bisa terjadi asam lambung, asam urat atau gigi keropos. Jadi alternatif yang kami tawarkan itu segera menghentikan penggunaan kaporit di dalam air bersih dan air minum agar masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih sehat. Alternatifnya salah satunya adalah penggunaan lampu UV. Lampu UV di sini gunanya untuk mensterilkan bakteri atau virus yang ada di dalam air dan lebih aman. Dengan perbandingannya itu misalnya kalau 1 ton air itu atau 1000 liter itu minimal lampu UV-nya besarannya 4 watt dilewatkan di situ. Yang kedua menggunakan filter. Yang ketiga bisa menggunakan misalnya campuran-campuran, misalnya kita menggunakan batang pisang, itu bisa mengurangi bakteri situ. Atau dengan catatan hanya untuk menghilangkan mikroorganisme kita filter misalnya 0,01 mikron atau pemanasan. Itu sudah aman daripada menggunakan kaporit yang risikonya jauh lebih besar. Nah, ini di sini yang kami sarankan. Sudah itu untuk membangun sarana sanitasi yang lebih bagus, di air itu yang sudah bebas kaporit bisa memberikan buah cengkeh. Karena dengan memberikan buah cengkeh di air kaporit di dalam air yang bebas kaporit, misalnya air hujan atau air mata air atau air bersih yang intinya bebas kaporit, aroma cengkeh ini bisa memberikan aroma khusus, aroma ciri khas di dalam kamar mandi atau WC, sehingga WC itu tidak lagi berbau, tidak lagi menggunakan bahan kimia seperti karbol atau apa dan sebagainya yang bisa berbahaya terhadap paru-paru dan juga berbahaya terhadap kelangsungan septic tank. Jadi dengan pemberian cengkeh ini, masyarakat yang menggunakan tubuhnya jauh lebih sehat, lebih wangi, dan wangian cengkeh ini akan menyebar ke saluran sanitasi, misalnya di pipa pembuangan, sehingga dia beraroma cengkeh. Dengan beraroma cengkeh ini berdampak positif terhadap lingkungan lainnya. Misalnya tikus tidak senang dengan aroma cengkeh, semut tidak senang dengan aroma cengkeh, kecoa tidak senang dengan aroma cengkeh, sehingga menggunakan cengkeh jauh lebih banyak dampak positifnya. Dan saya yakin, saya garanti dengan melalui video ini masyarakat Indonesia bisa lebih terinspirasi dengan istilah kembali ke alam. Alamlah yang bisa kita untuk kembali sambil berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga jika meninggalkan salah satu penyebab utama adanya berbagai penyakit di Indonesia, yaitu penggunaan kaporit di dalam air bersih, air minum, kita tinggalkan, maka akan mengurangi akan berkurang banyaknya penyakit-penyakit yang melanda masyarakat saat ini. Saya amin, saya berani menggaranti. Silahkan meninggalkan penggunaan kaporit di dalam air bersih dan air minum, beralih kepada alam atau alternatif lainnya yang lebih alami atau yang bukan sintesis, sehingga kesehatan akan lebih meningkat. Kalau tidak dihentikan ini, jangan harap kesehatan masyarakat Indonesia akan meningkat, tapi akan menurun terus-menerus seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga masyarakat lainnya baik Indonesia maupun dunia terinspirasi dengan ini dan bisa meninggalkan kaporit itu, sehingga hidup lebih sehat dibandingkan dari saat menggunakan kaporit. Bayangkan misalnya penyakit jantung, sinus, kanker, asam urat, asam lambung, dan lain-lain yang begitu masuk rumah sakit biayanya sangat besar. Dan jika ditinggalkan kaporit itu, hanya meninggalkan aja kaporit bisa bebas dari situ, kenapa tidak? Ayo bersama kita meninggalkan penggunaan kaporit, menghentikan penggunaan kaporit di dalam air bersih dan air minum, khususnya untuk Indonesia, agar kita hidup lebih sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.